Dunia kembali diguncang oleh sebuah keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak. Pada 15 November 2025, Pengadilan Tinggi di Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama 36 pejabat senior Israel lainnya atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Keputusan ini langsung menjadi pusat perhatian dunia, memicu reaksi keras dari berbagai negara, kelompok HAM, dan organisasi internasional. Tak lama setelah keputusan diumumkan, Hamas menyampaikan dukungan penuh, menyebut langkah Turki sebagai suara keadilan dunia. Pernyataan ini semakin memanaskan tensi konflik dan menjadi bahan sorotan utama media global. Sementara itu, analis politik internasional menyebut keputusan ini sebagai langkah paling berani Turki dalam 1 dekade terakhir dalam menantang kebijakan Israel di Gaza. Di sisi lain, laporan yang terus keluar dari jalur Gaza menunjukkan kondisi yang kian memburuk. Data internasional mencatat lebih dari 69.000 korban jiwa dan sedikitnya 170.000 warga terluka sejak serangan besar Israel dimulai. Rumah sakit runtuh, infrastruktur lumpuh, warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi korban terbesar. Kondisi ini membuat dunia kembali mempertanyakan, apakah hukum internasional benar-benar ditegakkan, ataukah keadilan hanya menjadi slogan diplomatik? Keputusan Turki ini tidak hanya memicu ketegangan baru, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika global. Menurut sejumlah pakar, ini menjadi tes moral internasional bagi para pemimpin dunia. Siapa yang berdiri untuk keadilan? Siapa yang hanya bersembunyi di balik politik? Siapa yang mengecam kekerasan namun diam ketika darah tumpah? Langkah hukum Turki ini mendorong berbagai negara untuk mempertimbangkan ulang hubungan diplomatik mereka, baik dengan Israel maupun Turki. Beberapa negara Timur Tengah menyambut keputusan tersebut, sementara negara Barat menanggapinya dengan hati-hati dan cenderung defensif. PBB merilis pernyataan singkat yang mengatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan secara dekat, tanpa memberikan dukungan langsung. Sementara itu, protes besar pecah di berbagai kota dunia, dari Istanbul, London, hingga Jakarta, menuntut menghentikan kekerasan dan penegakan hukum internasional terhadap para pemimpin yang dianggap bertanggung jawab. Krisis ini menandai babak baru dalam konflik Gaza-Israel. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu bukan hanya tindakan hukum, tetapi guncangan politik global yang memaksa dunia untuk kembali menatap tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah langkah Turki ini akan memicu perubahan besar atau justru membuka babak eskalasi yang lebih luas di Timur Tengah? Yang jelas, keputusan bersejarah 15 November 2025 ini akan tercatat sebagai salah satu tonggak paling kontroversial dalam percaturan politik internasional. Dan dunia sedang menahan napas menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia kembali diguncang oleh sebuah kabar besar yang menggetarkan relung hati manusia. Berita tentang konflik, tentang keadilan, tentang darah yang tumpah, tentang bangsa yang berteriak meminta pertolongan. Tetapi di balik berita dunia, ada suara Tuhan yang sedang berbicara. Ada pesan langit yang tidak boleh diabaikan. Ada tuntunan ilahi yang harus direnungkan dengan hati gemetar. Sebab Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu kepada bangsa-bangsa. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah keputusan pengadilan di Turki menggema ke seluruh dunia. Keputusan yang tidak biasa, keputusan yang berani, keputusan yang menggoncang.
Pengadilan Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, beserta 36 pejabat senior lainnya. Sebuah tindakan hukum yang ditujukan kepada mereka yang dituduh melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Dan ketika berita ini muncul, kelompok Hamas berdiri menyatakan dukungan. Mereka menilai bahwa langkah Turki mencerminkan keadilan dan suara rakyat dunia terpaku. Media internasional terbelalak, pengamat politik terkejut, bangsa-bangsa kembali melihat betapa dalam luka Gaza. Tetapi saudara-saudari terkasih, di balik semua itu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tuhan sedang mengguncang hati bangsa-bangsa. Apa yang disaksikan dunia bukan sekadar konflik antara Palestina dan Israel, bukan sekadar politik internasional, bukan sekadar reaksi diplomasi. Apa yang disaksikan dunia adalah panggung besar di mana Tuhan sedang menyingkap isi hati manusia. Dalam Mazmur 33 ayat 10 tertulis, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ketika manusia berdebat tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus dihukum, Tuhan melihat jauh lebih dalam. Tuhan melihat arogansi, ketamakan, kekerasan, pengkhianatan, dan darah yang berseru dari tanah. Yang terbunuh berseru, yang teraniaya berteriak, yang tidak bersalah memohon keadilan, dan langit tidak diam. Saudara-saudari terkasih, ketika dunia mendengar angka-angka, Tuhan mendengar suara-suara. Dunia mendengar laporan bahwa 69.000 jiwa telah meninggal oleh serangan di Gaza. Dunia membaca data bahwa 170.000 warga Gaza terluka akibat bombardir yang tidak berhenti. Tetapi Tuhan tidak melihat angka. Tuhan melihat anak-anak yang kehilangan ibu, ibu yang kehilangan anak, keluarga yang kehilangan rumah, jiwa-jiwa yang kehilangan harapan. Darah itu berseru dari tanah, seperti darah Habel yang memanggil dari bumi dalam Kejadian 4 ayat 10. Darah itu tidak diam, langit mendengarnya. Dan dunia tidak sadar bahwa di tengah peperangan manusia, ada peperangan rohani yang lebih besar sedang berkecamuk. Keputusan pengadilan Turki bukan hanya masalah hukum, bukan hanya geopolitik. Ini adalah gambaran kecil tentang bagaimana Tuhan sedang mengadili hati manusia. Bangsa-bangsa berpikir bahwa mereka sedang mengadili satu orang, tetapi Tuhan sedang mengadili setiap hati yang menghalalkan kekerasan, setiap pemimpin yang bersembunyi di balik senjata, setiap bangsa yang memilih diam ketika keadilan diperkosa. Tuhan adalah hakim seluruh bumi, dan tidak ada yang dapat bersembunyi dari wajahnya. Amsal 21 ayat 2 berkata, "Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati dunia, mengira sudah menilai dengan benar. Tetapi Tuhanlah yang menggenggam neraca keadilan sejati." Di tengah kabut konflik, Tuhan tidak ingin manusia buta. Tuhan ingin manusia mengerti bahwa kejahatan bukan hanya dimiliki oleh satu pihak. Kekerasan bukan hanya datang dari satu kelompok. Dosa bukan hanya milik satu bangsa. Manusia sering memilih pihak berdasarkan politik, tetapi Tuhan memilih berdasarkan kebenaran. Manusia memilih berdasarkan sejarah, tetapi Tuhan memilih berdasarkan hati. Manusia berdiri membela bangsa, tetapi Tuhan berdiri membela kebenarannya.
Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan global dari Tuhan kepada seluruh dunia. Bertobatlah, perbaiki jalan hidup. Hentikan kekerasan, hentikan kesombongan, hentikan kebutaan rohani. Tuhan tidak sedang memanggil Palestina saja. Tuhan tidak sedang memanggil Israel saja. Tuhan sedang memanggil semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang merasa diri paling benar, termasuk mereka yang merasa diri paling berkuasa, termasuk mereka yang merasa diri paling suci. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 25:31, hukuman Tuhan sampai kepada ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan bangsa-bangsa. Ketika dunia ribut tentang siapa yang bersalah, Tuhan berkata, Aku sedang memanggil semua bangsa untuk bertobat. Saudara-saudari, di tengah semua ini, Tuhan sedang menyingkap wajah pemimpin dunia. Ada pemimpin yang memakai topeng perdamaian, tetapi hatinya haus kuasa. Ada pemimpin yang berbicara tentang kemanusiaan, tetapi tangan penuh darah. Ada pemimpin yang mempromosikan diplomasi, tetapi menyimpan kebencian, dan Tuhan sedang mengangkat tirai itu satu persatu. Apa yang terjadi hari ini di panggung internasional bukan sekadar konflik politik, tetapi pembukaan topeng moral. Dan bangsa-bangsa dipaksa melihat siapa yang benar-benar mengasihi kehidupan, dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Tuhan tidak pernah mengguncang dunia tanpa tujuan. Ketika Gunung Sinai bergetar, Tuhan sedang memanggil Musa. Ketika Yerusalem bergetar, Tuhan sedang mengirim Yesus. Ketika dunia hari ini berguncang, Tuhan sedang memanggil generasi akhir untuk membuka mata dan bangun dari tidur rohani. Tuhan sedang memakai konflik Gaza Israel sebagai panggilan global. Bangun, lihat, mengertilah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi di luar kontrolnya, tidak ada darah yang tumpah di luar pengetahuannya. Sekarang suara Tuhan berbisik dengan keras kepada hati manusia. Apa yang harus dipelajari? Apa yang harus diubah? Apa yang harus ditinggalkan? Apa yang harus disesali? Dunia terus berpacu mencari siapa yang bersalah. Tetapi rohani bertanya, apakah hati manusia sudah benar di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada keputusan pengadilan manapun. Saudara-saudari terkasih, renungan ini bukan tentang politik, bukan tentang membela satu pihak melawan pihak lain.
Ini tentang pesan Tuhan yang menggelegar di balik berita dunia. Tuhan sedang berkata kepada dunia, "Berbaliklah kepadaku sebelum terlambat." Berita tentang surat perintah penangkapan ini hanyalah pembuka tirai dari drama besar dunia. Keputusan-keputusan hukum hanyalah bayangan dari pengadilan Tuhan kelak. Darah yang tumpah hanyalah pengingat bahwa dunia sedang memasuki masa penggenapan nubuat dan Tuhan sedang menunggu respons manusia. Saudara-saudari, jangan biarkan renungan ini hanya lewat seperti angin. Biarkan hati menyala, biarkan roh terbangun, biarkan suara Tuhan menembus hingga bagian terdalam jiwa. Sebab Tuhan masih berbicara, Tuhan masih memanggil, Tuhan masih mengingatkan. Dan ketika dunia terus bergoncang, biarkan hati manusia kembali kepada Tuhan sebelum segalanya terlambat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu,
Tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.